Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Dan orang yang membaca Qur'an sementara bacaannya terbatah-batah, baginya 2 pahala. Saya rasa tidak ada kita yang mau 2 pahala kan? Kita tidak mau 2 pahala. Kita mau didampingi oleh malaikat mulia lagi berbuat baik. Jadi kalau kualitas seperti ini dipaparkan di hadapan kita semua, pasti kita tidak akan pernah mengambil yang bawahnya. Pasti kita ingin di sini. Itu keinginan. Apakah kemudian berapa besar keinginan kita? Itulah yang kemudian menentukan apakah kita berbuat sesuai dengan itu atau tidak. Di dalam Quran itu kita temukan puluhan kali Allah Subhanahu wa taala membuat satu perbandingan. Dan bahkan dengan bahasa yang tegas, la yastawil khabithu bit thayyib wat thayyib. Tidak sama yang jelek dengan yang baik. Walau a'jabaka kasratul khabith, walaupun kebanyakan dari yang buruk itu menakjubkan kamu, menarik hatimu. Kalau dibuat begini berarti agar kita yang membaca Quran ini mempunyai pola yang sama, bahwa apakah sama yang buruk dengan yang baik? Jawabannya pasti tidak. Ya. Apakah sama yang buta dengan yang melihat? Apakah sama yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang berjuang dengan orang yang hanya sekedar duduk? Nah, kalau demikian apa makna pertanyaan itu diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang berbeda-beda? Pertama, jawaban kita tidak sama. Kedua, kita ada di mana? Betul? Kalau tidak sama, kita ada di posisi mana? Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang mukmin itu sama dengan orang fasik? La yastawun. Mereka tidak sama. Ya. Kemudian dalam surat Al-Mulk, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang mukanya tersungkur di lantai itu lebih mendapat petunjuk, ataukah orang yang berdiri tegak lurus? Mana yang lebih mendapat petunjuk? Yang berdiri tegak lurus, karena dia bisa pandangannya luas. Coba kalau kita pandang begini, apa yang bisa dilihat? Nah, ini yang saya maksud bahwa Al-Quran sesungguhnya menggiring kita. Cara Quran menggiring itu salah satu diantaranya menggugah menggugah fitrah kita. Ya, bahkan terakhir dalam surah Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun.
nggak sama dong penghuni neraka sama penghuni surga. Gitulah. Ujungnya itu nanti ujung semuanya itu sampai ke situ. Al-Hasyr ayat ke-20. Ashabul jannati humul faizun, penghuni surga itu sukses. Ya. Nah, jadi kalau saya memahami ini cara Allah menggiring manusia kepada kebenaran, kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita dapat menjadikan momen kita membaca Al-Quran seperti itu. Kita digiring oleh ayat. Kita digiring oleh ayat. Kalau tadi dipaparkan dua hal, kita ada di mana? Apakah kita terbata-bata ataukah sudah mahir? Kan gitu? Pengennya sih mahir Pak Ustadz, pasti jawabannya begitu. Ya, bagus udah pengen. Sekarang tinggal bagaimana menguatkan keinginan agar keinginan untuk menjadi mahir itu dapat terwujud. Kita berharap mudah-mudahan tadabbur mengambil bagian ya dalam mengantarkan atau mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terasa bahasan kita sudah banyak ya, dan saya dengar tadi udah banyak, udah paham semua. Iya. Ya saya nyimak aja, nguping aja tadi. Bu Novi aja bisa jelasin kan udah keren lah itu ya namanya. Enggak. Nah, itu udah keren namanya itu. Ya. Jadi sebenarnya begini, Ibu sekalian yang saya hormati, saya cerita sedikit ketika dulu waktu di S1, kami satu kosan itu 3 orang. Bersyukur kepada Allah kami diberi dituntunlah oleh Allah dengan caranya. Jadi ketika kita ke kampus, kemudian kita masuk kelas, keluar kelas, kita masuk kantin, masuk perpus, bebas mau baca apa saja, dengan syarat nanti malam habis maghrib kita diskusikan apa yang kita baca tadi di kampus, di perpus, gitu. Itu saya rasakan luar biasa pengaruhnya sampai hari ini. Ya, ada yang membaca fikih, ada yang membaca sejarah, ada yang membaca macam-macam. Nanti kita diskusikan, kita debatkan di kamar bertiga. Wow, itu yang membuat larut malam. Tapi apa yang saya dapat sekarang ini, jadi sesuatu yang kita baca tadi betul, sampaikan lagi. Itu akan lebih cepat nempelnya. Bukan kita sok ngajarin. Kan kadang-kadang kesan orang ya sok ngajarin, enggak usah abaikan ucapan-ucapan seperti itu. Ya. Saya punya jamaah satu diantaranya juga di Larangan Indah, sama seperti itu. Ya, sama seperti itu. Bahkan hasilnya apa? Sang ustadz baca ayat, belum selesai baca ayat dia sudah duluan terjemahin. Keren gak itu? Ya, gitu. Ustadz misalnya baca ayat itu, dia sudah langsung duluan terjemahin, gitu. Jadi kalau dengar orang-orang sebelah sampai orang bilang, ibu kok bisa sih? Memang dulu dari pesantren? Enggak. Kok bisa? Belajar. Di mana belajarnya? Nah, dijelasin Pak Jasdi gitu loh. Jadi satu yang kita baca, kita simpan di sini. Kalau dia masih disimpan di sini, dia bisa akan cepat hilang itu. Tapi kita keluarkan, kita share, kita beri orang lain, ya, kita diskusi. Nah, kalau pola kami diskusi dulu, itu jangan mengiyakan. Karena kalau diskusi mengiyakan, nggak rame. Kami pernah, itu salah satu dari teman di kampus itu, di kelas itu sampai banting kitab. Ya, sampai banting kitab. Jadi saya bilang, Pak, menurut saya kesimpulan makalah Anda salah. Menurut saya babi itu halal. Marah dia. Maksud saya bukan mengatakan babi halal, dia bisa nggak mengemukakan dalil kalau itu selain halal. Kan kalau iya babi itu halal, selesai dong diskusinya, nggak kebongkar dong. Nah, jadi itu caranya. Jadi untuk membongkar yang ada di sini. Nah, kalau tidak setuju dengan pendapat saya, jangan banting kitab, keluarin dong dalilnya.
Nah, di saat itu memang kita lagi ekstrim-ekstrimnya. Jadi tujuannya untuk membongkar apa yang ada di sini. Ya, alhamdulillah inilah hasilnya. Ya. Kita sudah terakhir kemarin sudah mendetail 12 ya. 12 isim fa'il kan? 6 asli, 6 ketika dimasuki huruf jar. Saya ingin coba kita hari ini sesuai janji saya kita praktek. Buka surat Al-Mudaththir. Tujuh puluh 4. Ayat 48. Temu? Oh, Qur'annya masih pakai terjemahan ya? Oh ya. Ya. Ayat 48. Oke, pertanyaan saya, di situ ada isim fa'il enggak? Apa tuh? Syafi'in. Isim fa'il kan? Isim fa'il kan? Syafi'in. Ya. Ketika kita ketemu seperti ini, seyogianya kita sudah lancar itu mengubah menjadi 12. Ya. Syafi'in. Bagaimana caranya kemarin? Dibuang dulu huruf ya nunnya. Ya. Bismillah. Syafi'in. Ini aslinya atau sudah perubahan? Perubahan. Kalau aslinya apa ini? Ini isim fa'il kan? Isim fa'il. Sudah perubahan. Oke. Kalau aslinya apa nih? Syafi'un. Kan ya nun itu sama dengan waw nun. Jadi syafi'un. Ini kan aslinya. Jadi tahapannya di situ dulu. Ini kita ketemunya ini apakah ya nun. Ini berarti enggak aslinya. Kalau aslinya itu pakai waw nun. Nah, setelah sampai di sini, masuk tahap selanjutnya. Buang waw nunnya. Jadinya Yuk, coba lihat. Ini tahapannya. Kalau nanti sudah skill, sudah jago, nggak ada masalah, nggak perlu pakai ini lagi, ya. Dari sini langsung aja ubah ke sini, langsung ubah 6, ya, gitu. Nah ini saya anggap ini tahapan-tahapan, bukan hanya untuk kita. Mungkin kalau kita mau ngasih tahu orang, ngajarin orang, gitu. Jadi dari yang pakai ya nun ini ubah ke waw nun dulu, ke aslinya dulu. Ini kan karena ada sesuatu di depannya kan dia berubah menjadi begini. Nah kalau aslinya nggak begitu, begini. Ini buang dulu waw nunnya.
Nah, baru ini ubah menjadi 6. Syafi'un. Tuh. Ini kita belum masuk ke wilayah arti nih. Ini belum masuk wilayah arti. Ini baru sekadar merubah dulu. Jadi kesimpulannya, arti itu nomor sekian, arti nomor sekian. Ya, arti gampang, tinggal kita buka kamus, selesai. Syafi'. Satu orang kan? Satu orang. Kalau 2 orang? Syafi'ani. Kalau banyak? Syafi'una. Satu orang perempuan? Syafi'atun. 2 orang? Syafi'atani. Banyak? Syafi'at. Kelar kan? Baru masuk yang terjemahannya. Ini dari kata apa? Dari kata dasar apa? Syafa'ah. Syafa'ah itu sudah menjadi bahasa kita kan? Ya, mudah-mudahan kita mendapat syafaat. Sebenarnya bukan syafaat, syafa'ah. Nah kan di situ fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Syafa'ah, bukan syafaat. Tapi kita sudah terbiasa huruf ta marbuto itu dijadikan huruf ta. Ya, jadi syafaat jadinya. Sebenarnya bukan syafaat, syafa'ah. Ya. Berarti syafi' apa artinya syafi'? Syafa'ah ini artinya syafaat, pertolongan. Syafi' yang memberi syafaat, yang memberi pertolongan. Berarti kalau di sini syafi'in, orang-orang yang memberikan ini yang ini diubah 6 udah lancar? Ya. Kita kesampingkan itu dulu. Bukan hanya huruf jar yang mengubahnya. Bukan hanya huruf jar yang mengubahnya. Ini yang mengubahnya adalah syafa'atunya di depan ini. Ya. Mengapa? Nah, itu nanti dulu. Kita tahan dulu ya. Kita fokus ke sini dulu. Jadi pertama ya, selama ini kita tahu uiddat lil muttaqin, ada li kan? Uiddat lil kafirin. Ya. Nah, jar. Dia bukan jarnya, majrurnya. Majrur itu berarti kasroh kan? Nah, setiap dia menempati tempat kasroh, di mana dia harus kasroh, maka dia berubah dari un menjadi in. Oke lah, menghilangkan penasaran. Sedikit aja saya kasih contoh. Kita sebut idhofah. Idhofah. Rumus idhofah itu misalnya Baitullahi kan? Baitullahi. Isim pertamanya harus u, isim keduanya harus i. Mengapa di sini in? Karena dia menempati posisi ini. Karena di depannya ada syafa'atu. Ya kan? Syafa'atu. Ini kan berarti posisinya sama dengan ini kan? Ini u. Berarti sesudahnya harus kasroh. Nah kalau una gimana? Nggak mungkin nanya jadi uni, nggak ada. Bagaimana mengubah kasroh una ini jadikan ina? Jadinya syafa'atus
Coba nanti di dalam Quran kalau kita baca, cari isim fa'il yang menempati posisi mudhaf mudhafun ilaih. Ya, mudhaf mudhafun ilaih. Dia pasti jadinya begini. Ya nun. Bukan waw, bukan waw nun. Itu doma, lainnya kan kasroh. Kalau yang di bawah itu kan sama dengan yang di atas, tapi itu kasroh ya, apa namanya, fathah ya, bukan kasroh. Ini ya, iya, tanda kasrohnya. Jadi tanda kasrohnya bukan dilihat dari ininya, tapi inanya ini. Kan tadi asalnya ini kan ini. Kita mau mengkasrohkan ini kan ini. Bukan syafi'uni, bukan begitu caranya, bukan begini. Tapi perubahan kasrohnya dari waw nun menjadi ya nun. Nah, ya nun itu tetap barisnya fathah. Jadi kelihatan fathah, bukan ini yang kita tandain kasrohnya. Ini yang tanda kasroh. Jadi kita sudah mengenal yang merubah jempa itu ada dua, yaitu kalau dalam bentuk idhofah Ya. yang kedua rubjar didahului rubjar. Oke. Dua Pak adalah Dua. Ada nanti. Ini pun saya ngeri-ngeri sedap ini jelasinnya. Ini pun saya ngeri-ngeri sedap jelasinnya. Takut buyar yang tadi gitu loh. Ya, jadi kita alon-alon. Jadi kalau pengobatan itu istilahnya bertahap gitu. Ngeri-ngeri sedap ini jelasinnya. Makanya saya lihat wajah-wajahnya pada tegang semua. Ini mengkhawatirkan saya ini kalau wajah tegang. Oke, sampai situ dulu. Ini sepintas saja, jangan fokus ke sini dulu ya. Jangan fokus ke sini dulu. Saya ingin tadi kita aplikasi ini. Tadi, kalau kita ketemu seperti ini, tahapnya pindahkan ke sini dulu. Ini artinya tidak selamanya mini. Misalnya begini. Kalau ini kan jamak, kalau dua orangnya berarti Syafi'ai. Kan ini deretannya. Kalau yang ini di sini apa jadinya? Dua. Nah, baru Syafi'ani. Iya kan? Nah, jadi yang saya maksud tadi ini hanya membutuhkan pembiasaan. Sesungguhnya ini nggak sulit. Jadi kalau dia di sini syafi'in, misalnya kafirin, oh berarti ini jamak laki-laki. Di urutan yang sering kita buat nomor 3 kan ini. Nomor 1 orang laki-laki, 2 orang laki-laki, jamak laki-laki. Berarti di posisi nomor 3. Kita naikin ke atas. Kalau 2 orang apa jadinya? Syafi'aini. Kalau nggak salah saya ke Sabtu kemarin saya sudah jelaskan. Ciri jamak itu ini ina. Kalau ciri musanna ai. Jadi kalau kesimpulannya, kalau bertemu dengan ina untuk duanya balikin saja. Sebelum ya-nya difatahkan, sesudah ya-nya kasroh. Ya. Gitu. Kalau ani 2 juga, tapi untuk yang ini, untuk deretan ini asli.
Aslinya si Ani, dari kampung Ani, pindah ke kota jadi Aini. Ya, gitu. Dari kampung namanya si Ani, pindah ke kota jadinya Aini. Gitu. Nah, kalau di atasnya nomor satunya tinggal itu kan? Nah, gitu. Kalau ini tinggal selesai tilu. Tinggal tilu deui yang awewena. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau nggak percaya ini saya tandain ini. Kalau ibu buat pola seperti ini, setiap ketemu seperti ini saya minta cuman 5 kali aja. 5 kata begini, tapi diubah seperti ini. Insya Allah udah nempel langsung. Syaratnya ditulis. Ketemu di Quran kafirin, ubah. Kalau 2 orang kafiroini, satu orang kafirin, Kalau jamaknya yang biasanya kafirun, 2 orang kafironi, tunggalnya kafirun. Sekarang masuk ke perempuannya. Atau ini saya hapus ini. Ini agak berubah dengan pola saya buat karena ini kita begini. Jadi yang perempuannya saya taruh di sini sekarang. Ini berarti syafi'atin kan? Syafi'atin. Kalau 2 orang perempuannya? Jangan salah lihat tulisan. Salah catatan, salah hasilnya nanti. Syafi'atai. Jamaknya? Kan ini? Kelar? Sekarang ini kita ubah ke perempuan. Nih, saya dulu. Di sini kan? Syafi'atun. 2 orang? Syafi'ata. Tani kan? Ini yang ini, Pak. Ini memang nggak panjang, ya. Jadi kemarin sudah saya kasih tahu mengubah dari sini ke sini rumusnya huruf akhirnya difatahkan. Huruf akhir yang laki-laki ain kan? Untuk mengubah laki-laki ke perempuan, huruf akhirnya difatahkan, tambahin aja tun. Contoh, muflihun, ya kan? 1 orang laki-laki kan? Coba buat 1 orang perempuan yang beruntung. Hanya nggak panjang kan?
Karena rumusnya tadi yang unnya difatahkan. Nah, langsung masukin aja ta marbutoh. Muflihatun. Ya. Nah, kalau ini panjang ini karena memang rumusnya dari sana. Ya. Baru satu Syafi'in. Oke. Sekarang kita masuk ke makna ayat. Tutup Qur'annya. Ini belajar bahasanya. Sekarang kita masuk bagaimana menerjemahkan. Dengan sedikit kita sudah tahu itu. Ayat 47 ya. 48. Fama tanfa'uhum syafa'atus apa yang secara sederhana dulu ini kita selesaikan. Ini tadi idhofah kan? Jadi syafa'ah itu pertolongan. Syafi'in orang yang menolong. Berarti syafa'atus syafi'in artinya apa? Orang yang memberikan pertolongan syafi'in. Ininya pertolongan. Nah, coba syafa'atus syafi'in terjemahannya. Pertolongan orang yang memberikan sekarang nggak usah kita terjemahkan pertolongan, syafa'at aja lah. Karena syafa'at sudah jadi bahasa kita kan. Berarti coba syafa'at orang yang memberi syafa'at. Paham nggak? Itu dulu. Nggak mungkin kita bisa sempurna menerjemahkan ini kalau potongan ini aja kita belum jelas. Oke? Jadi pertolongan orang yang menolong, syafaat orang yang memberi syafaat. Sudah mulai tergambar? Baru kita masuk di ayat. Tanfa'u. Ini kita tinggalin aja dulu. Ya. Kita fokus ke sini. Ini berarti keluarin. Tanfa'u. Apa yang pertama kita ini dulu? Ta kan? Ta. Pasti fi'il mudhari. Cirinya anita kan? Ada anita. Ta ini siapa? Kalau kita bertemu dengan ta siapa itu? Kalau ta seperti ini kemungkinannya ada dua. Engkau laki atau dia. Kita biarin aja dulu ngambang. Jawaban pertama tadi sudah. Oh, ini pasti fi'il mudhari. Tahu dari mana huruf ta? Ta itu berarti dua kemungkinan. Engkau laki, dia perempuan. Yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Nanti kita jawab. Kalau itu fi'il mudhari, maka dari kata madinya apa? Fi'il madinya apa? Nah, wow, itu yang saya maksud. Nafa'a. Nafa'a itu artinya manfaat. Sudah jadi bahasa kita kan? Nafa'a artinya manfaat, guna, berguna. Berarti kalau ini diartikan engkau laki-laki, tanfa'u,
engkau berguna. Kalau diartikan dia perempuan, dia berguna. Sekarang saya bantu saja. Yang dimaksud di sini, ini kata kerja kan? Ini kata kerja. Kalau ada kata kerja berarti ada subjek. Ini menunjuk ke sini. Di sini sudah ketahuan ada huruf perempuan kan? Oh, berarti dia bukan ini tapi ini. Coba alon-alon, ini cara menerjemahkan. Berarti tanfa'u, dia perempuan bermanfaat. Oke, sekarang kita ganti dia perempuannya dengan ini. Ini kan subjeknya. Pertolongan yang menolong Oke, sampai situ paham nggak? Saya nolong orang, tapi pertolongan saya itu tidak berguna bagi dia, nggak bermanfaat. Ya, dia kelaparan, saya kasih baju. Betul nggak? Dia kelaparan, saya kasih baju. Nggak pas itu momennya, nggak berguna untuk saat itu. Gitu. Jadi kesimpulannya, tanfa'u, dia perempuan bermanfaat. Dianya itu adalah pertolongan yang menolong. Berarti pertolongan yang menolong bermanfaat. Sekarang baru kita buka dari depan. Ma berarti tidak. Fama maka tidak. Maka pertolongan orang yang menolong tidak bermanfaat bagi kelar. Coba jujur, kalau sudah kita bahas begini, ibu baca terjemahannya, cepetan mana memahaminya? Begini atau baca terjemahan? Ya Pak? Nah, hum-nya kita lihat di ayat sebelumnya. Oke. Wah, hum-nya laki, dan dijawab Bu Dopi. Bener banget jawabannya. Cuman persoalannya si laki itu saha gitu. Nah, ini yang disebutkan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sakor, mujrimin, Pak. Yang disebutkan oleh ayat ke-41. Mujrimin, orang yang berdosa. Mujrimin. Ya, jadi mujrimin, orang yang dimasuk dalam neraka sakor itu, berapapun banyaknya pertolongan orang yang nolong, itu sudah tidak Nauzubillah min zalik. Itu dia. Itu. Kalimat ini banyak ya Pak. Kalimat-kalimat ya sulit lah. Iya. Tapi kalau kita sudah dapat yang seperti ini tadi, kan kunci itu. Ya. Saya ulang. Jadi saya masuk tadi supaya nanti kita sedikit-sedikit dapat acuan untuk meraba-raba dalam menerjemahkan Quran. Ya, menerjemahkan Quran. Tujuannya apa? Untuk memberikan rasa lebih. Kalau cuman untuk hanya sekedar standar, ngapain gini? Susah payah, tinggal baca aja terjemahan. Itu standar. Kan kita tidak mau di standar itu. Ya, kita inginnya out of the box. Ya, kita inginnya lebih dari itu. Karena kalau menghayati tidak mungkin dapat hanya sekedar baca terjemah. Boleh garis bawahi kalimat saya. Menghayati
tidak akan didapat dengan sempurna kalau hanya baca Jadi apa kesimpulannya? Maka pertolongan orang yang menolong tidak bermanfaat bagi mereka. Siapa merekanya? Mujrimun atau mujrimin. Ya, orang yang masuk ke dalam neraka sakor. Orang yang masuk dalam neraka sakor itu sudah tidak berguna lagi pertolongan. Iya Bu. Nah Syafi'i ini nggak dijelasin. Artinya adalah bahwa siapapun yang nolong gitu loh. Siapapun yang nolong, kalau dia sudah berada di posisi mujrimun tadi, masalakakum fi sakor. Apa sih yang membuat kamu masuk dalam neraka sakor? Kan itu. Nah kalau sudah sampai di situ, ini kata Allah, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Berapapun banyaknya pertolongan orang yang menolong tidak akan memberikan Fahim ayatnya? Keren nggak? Bahasa Arabnya, rumusnya kita udah tahu tadi. Lanjut. Kedua yang ingin saya tekankan tadi, kita ketemu ayatnya begini. Jangan bahas dari sini dulu, ini dulu keluarin. Kan gitu baik tadi. Keluarin dulu ini nih, kelarin satu-satu Syafi'i ini itu apa? Diubah begini. Ini kepentingan bahasa Arabnya. Jadi satu ayat itu pasti kita punya momen untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Makanya saya sangat yakin kita akan gampang mudah bahasa Arab itu, karena kita baca Quran setiap hari. Asal menambah sedikit, mengubah sedikit format baca Qurannya, gitu. Salah satu diantaranya seperti ini, garis bawahi, diubah, ditulis, diubah. 5 ayat saja ketemu seperti ini diubah, ya. Nah, WA saya nanti. Iya benar Pak Ustaz gitu. Kalau nggak percaya WA saya nanti. Ya. Lanjut ayat 49. Ada yang bisa kita bahas di ayat 49? Kuncinya satu. Fokus ke bahasan kita. Ada yang bisa dibahas? Oke. Berarti yang fama lahum anit tazkirah kita tinggalin dulu. Fokus ke mu'ridin. Bismillah. Apa hubungannya mu'ridin dengan yang kita bahas ini? Bahasan yang kita bahas. Isim apa mu'ridin itu? Oke. Kalau pola tadi kita pakai, mu'ridinnya kita tulis dulu. Oh, berarti di sini kan itu? Nah, buang waw nun kan? Buang waw nun. Berarti
Mu'rid. Kalau kita tahu bahwa ini isim fa'il, berarti kita tahu dong ini asalnya dari kata kerja apa? A'rodo. Keren. A'rodo. A'rodo artinya berpaling. Nah, jadi untuk bisa menjawab mu'ridun itu dari apa? Ini kembali lagi, ini hanya soal pembiasaan karena kita polanya tadi dibalik. Af'ala muf'ilun kan? Muf'ilun. Kan rumus yang kita pelajari begini. Ketemunya begini, gitulah. Kan a'rodo ini wazannya dari sini kan af'ala itu isim fa'ilnya muf'ilun itu berarti a'rodo mu'ridun, satu orang yang berpaling. Kalau mu'ridin kita langsung ke sini orang-orang yang berpaling. Kalau di ayat ini mengapa menjadi mu'ridin? Mengapa bukan mu'ridun? Ada an di depannya, huruf jar di depannya. Keren. Anit tazkirati mu'ridin. Ya, Pak. Kapan muf'ilun itu dibaca muf'il, kadang-kadang muf'ilun? Ini, Pak. Ya, betul. Kadang-kadang kita otak tidak muf'il. Iya. Kalau dihubungkan dengan ilmu baca, dalam ilmu baca dia bukan muf'ilun tapi muf'il. Karena huruf akhir itu harus dimatikan. Kalau saya sebutkan unnya supaya kita ingat rumusnya. Ya, supaya kita ingat rumus. Jadi kalau kepentingannya tadi hanya untuk mengingat rumus, muf'ilun. Nah, kalau dibaca dalam nanti ilmu tajwid itu enggak boleh muf'ilun. Enggak ada, kalau akhir itu pasti dimatikan, muf'il. Jadi fokusnya beda-beda. Itu. Mursyidun. Jadi kalau kita sebut situ mursyidun, beda kan? Mursyidun, beda dong. Kalau tadi kan ada waw nun kan? Kadang mursyidun, berarti sama dengan ini. Nah, tujuannya untuk mengingatkan kita masuk di pola ini. Kalau dalam ilmu tajwidnya mursyid. Nah, kan huruf dalnya dimatiin. Ini saya yakin insya Allah mengubah 6 sudah. Ini kita ubah 6 sudah. Oke, kita tinggalkan itu. Saya anggap sudah kelar di sini. Sudah beres di sini. Ya. Kalau kita lihat ayat ke-49-nya, tadi di ayat 48 apa kesimpulan kita? Ini sekalian kita sambil nyelam minum air lah. Ya, sambil nyelam minum air. Kita kan belajarnya bahasa Arabnya ini. Tapi kita ambillah artinya, sayang sekali sudah dibahas kok artinya nggak dapat.
Kesimpulan ayat 48 tadi bahwa orang yang mujrimin, orang yang masuk dalam neraka sakor, itu tidak berguna lagi pertolongan orang yang siapapun itu yang nolong. Orang tuanya mau nolong, suaminya mau nolong, istrinya mau nolong, anaknya mau nolong, udah nggak bisa lagi. Ya, gitu deh. Itulah yang disebut nafsu nafsi. Nafsu nafsi artinya masing-masing diri sendiri kan. Kita tergantung apa yang telah kita lakukan waktu di pertolongan orang lain sudah nggak bisa masuk lagi. Ya, nafsi-nafsi, ya. Nah, kemudian ayat 49. Ayat 49 ini semacam apa namanya? Oke, kita tinggalkan aja judulnya dulu. Ke ayat 48. Dia hubungannya dengan 48. Tadi 48 dijelaskan bahwa tidak berguna, tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan orang yang menolong. Kemudian di ayat 49-nya, fama lahum anit tazkirati mu'ridin. Maka mengapa lahum bagi mereka anit tazkirah terhadap peringatan. Kalau kita artikan Quran ini tazkirah terhadap Al-Quran. Ya, kalau kita artikan hadis itu tazkirah terhadap hadis. Maka mengapa anit tazkirah terhadap peringatan mu'ridin? Apa tadi mu'ridin artinya? Orang-orang yang berpaling. Jangan mereka. Kalau mereka kita asosiasikan nanti kalau mereka itu maksudnya ke kata kerja. Bisa dipahami? Ini saya agak harus ditelek dulu dari awal ini. Nanti kalau bebasnya monggo, gak ada masalah. Mereka berpaling boleh. Tapi untuk membuat tanda di sini kita, kalau orang-orang itu isim fa'il, kalau mereka itu nanti maksudnya wilayah kata Bisa dipahami? Fama lahum, maka mengapa mereka anit tazkirah terhadap peringatan mu'ridin, orang-orang yang Jadi kalau dibalik lagi ke ayat ke-48, mengapa tidak bermanfaat bagi mereka pertolongan orang yang menolong pada hari itu? Karena dulu waktu di dunia mereka tidak mau mengindahkan setiap karena mereka selalu mu'ridin. Bisa dipahami? Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat poin penting dari surah Al-Mudaththir ayat 48 49. Ya. Jadi kalau dibalik lagi cara berfikirnya supaya nanti pertolongan orang yang menolong, apa tuh bahasa Arabnya? Pertolongan orang yang menolong bahasa Arabnya apa? Keren kan sudah? Pertolongan orang yang menolong, syafa'atus Nah, keren itu. Supaya pertolongan orang yang menolong itu berguna bagi kita, maka adalah ketika ada tazkirah jangan mu'ridin. Betul? Nah, kalau ada peringatan, ambil peringatan itu. Jadikan itu sebagai peringatan. Jangan dicuekin, jangan berpaling. Insya Allah nanti setiap yang nolong pasti pertolongannya berguna bagi kita. Amin. Kita merasakan betapa luar biasanya Quran itu kalau sudah seperti itu. Hubungannya dengan kehidupan. Ya, hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ayat ke-50. Ini kita belum belajar rumusnya di ayat 50. Ka'annahum humurum mustanfirah. Humurum mustanfirah. Mustanfirah.
itu isim fa'il. Oke. Kita belum belajar kan polanya? Saya kasih tahu aja. Itu isim fa'il. Iya, isim fa'il tunggal kan untuk perempuan tunggal. Tapi isim fa'ilnya dulu. Isim fa'il. Mustaghfirah. Kalau disebut isim fa'il, kita sudah tahu kata benda yang menunjuk kepada kata benda yang menunjuk kepada pelaku. Ini dari kata istanfaro. Istanfaro itu artinya berlari. 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 Istanfaro, lari. Berarti mustanfiroh artinya apa? Orang yang berlari. Kan itu ada tamar butuh kan? Satu orang perempuan yang Oke. Satu orang perempuan yang berlari. Ini kalau saya tidak salah saya sudah sampaikan bahasannya. Kalau ada un atau an atau in, ini namanya na'an man'un. Ini yang ayat 50 ini masuk nggak di situ? Masuk. Berarti di depannya humurun. Mustanfiratun. Tadi mustanfirah isim fa'il, tunggal perempuan. Jangan dibahas arti sini dulu, jangan bahas arti dulu. Momen ketemu, ubah dulu. Kalau ketemunya perempuan, gimana mengubah namanya? Balikin ke laki dulu. Karena asalnya laki ini. Ya, asalnya laki. Ya. Berarti kalau lakinya apa ini? Mustanfir. Satu orang laki-laki yang berlari. Kalau dua orang laki-laki yang berlari, mustanfirani. Banyak laki-laki yang berlari, mustanfiruna. Satu orang perempuan yang berlari, mustanfiratun. Dua orang, mustanfiratani. Banyak, mustanfirat. Oke. Clear. Tadi kita terjemahkan. Ini kita tinggalin dulu. Satu orang perempuan yang berlari. Satu orang perempuan yang berlari. Sekarang kita garis bawahi. Siapa ini? Siapa perempuannya? Humurun. Ini dia. Humur. Humur itu jamak dari himar. Kalau satu keledai, himar. Keledainya banyak, humurun. Setiap yang jamak tidak beraturan dikelompokkan kepada Berarti dianya kita ganti dengan keledai. Ini kalau un, tengahnya ditambah rumusnya. Coba terjemahkan. Humurum mustanfirah artinya
keledai yang berlari. Banyak. Keledai yang coba kita lihat di hubungnya. Ka'annahum humurum mustawfirah. Ka'annahum seakan-akan hum mereka. Pertanyaan saya, siapa mereka? Orang yang berpaling. Orang yang berpaling. Siapa orang yang berpaling itu? Mujrimun kalau dinaikin ke atas. Jadi ada pengibaratan namanya itu. Pengibaratan. Orang yang mu'ridin itu diibaratkan dengan keledai itu bawa kitab, tapi dia nggak tahu tuh isi kitab. Tahu nggak dia isinya? Ini gambaran yang digambarkan oleh surah Al-Mudaththir berkaitan dengan orang-orang yang mu'ridin, yang fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin, maka mengapa mereka berpaling dari peringatan. Ini kalau disebutkan lagi Oke, kita teruskan dulu 51. Oke. Fokus ke yang sudah kita pelajari. Ini ada huruf ta ini. Apa kesimpulan kita kalau ketemu ini? Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Ini dia perempuan. Berarti kata dasarnya apa? Farro, yafirru. Farro yafirru. Sama, ini juga lari tadi. Tadi kan mustanfiroh. Ini dia kata dasarnya. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Lari. Wa sahibatihi wa bani. Farro, lari. Farrot, dia lari. Siapa dianya? Perempuan. Siapa perempuannya? Kedelai. Ya, perempuannya kedelai. Ya. Humurum mustawfirah, keledai yang berlari. Keledai yang berlari. Itu tadi pengibaratan. Di sini sebutkan farrot, dia lari. Siapa dia larinya tadi? Humurum mustawfirahnya. Lari dari apa? Qaswaroh, singa. Lari dari singa. Nah, saya rasa nggak perlu kita jelasin, ke gambar lah itu. Keledai dikejar
Nah, ini al-amsal namanya, ini perumpamaan yang di al-amsal. Ya. Ya. Iya. Dia satu orang perempuan. Iya, jamaknya itu yang menyebabkan dia dikelompokkan ke perempuan. Jadi jamaknya yang menyebabkan dia dikelompokkan kepada perempuan. Tadi kan jamak yang tidak beraturan. Ya, kalau di sana jamak beraturan, pasti di sini bukan farrot. Jadi setiap jamak yang tidak beraturan atau jamak taksir dikelompokkan kepada satu perempuan. Ya, gitu. Udah datang jemputan. Oh ya. Iya Bu, silakan. Satu lagi. Ini kita sudah lebih dari target ini. Kita sudah, ini kan 8 kali pertemuan. Ini sudah pertemuan keberapa Pak? Udah ke-11. Berarti udah lebih jauh dong dari yang saya targetkan. Ya? Wah, gitu. Targetnya 8 kali, sekarang sudah 11 kali pertemuan. Berarti sudah mantap. Nah, saya hanya membayangkan nanti ketika kita masuk kembali ke tadabbur, indahnya seperti tadi. Ya. Nah, kira-kira kapan itu bisa siap seperti itu? Jadi kalau misalnya ketemu mu'ridin, kita nggak perlu pakai ditulis tadi, sudah langsung dapat. Kan ini kan masih kita tulis nih, masih kita tuntun gitu loh. Ya, cara-caranya. Dan bahkan kita nggak perlu pakai cara ini lagi, dari mu'ridin langsung tahu yang tunggalnya apa gitu loh. Langsung tahu dari kata kerjanya apa. Nah, itu untuk memperoleh kecepatan mengalihkan itu tidak ada jalan lain kecuali latihan. Oke, terakhir. Ujung ayat 52. Langsung fokus ke ujung ayat 52. Munasyarah. Perhatikan lagi. Suhufam munasyarah. Sama enggak polanya dengan humurum mustaghfirah? Sama enggak polanya? Sama. Iya? Nah, gitu. Jawabannya sama dengan tadi. Mengapa mustanfirah? Karena humur itu jamak taksir. Nah, di sini mengapa munasyarah? Mengapa pakai tamarbutoh? Karena suhuf itu jamak Oke. Jadi indahnya Quran itu, ayat-ayatnya itu kita dapat pelajaran di situ. Setelah, ya Pak. Mushaf. Ya, mushaf. Ya, gitu. Suhufi Ibrahim wa Musa, ya kan? Itu lembaran-lembaran. Ya, lembaran-lembaran. Sudah tahu mengapa munasyarah pakai tamarbutoh? Karena di depannya ada suhuf. Jawaban dari pertanyaan ini sama dengan ayat sebelumnya.
Mengapa mustanfiroh pakai ta marbutoh? Karena humurun. Humurun itu jamak tak? Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke munasyarohnya. Munasyaroh isim apa? Isim maf'ul. Fatah. Oke. Kalau tadi mu'ridun, mu'rodun, kan saya sudah sebutkan bedanya isim fa'il dengan isim maf'ul itu untuk yang 4 huruf itu cuman ia. Isim fa'il kasroh, isim maf'ul fatah. Kalau ini isim maf'ul, kita tahu dari fatahnya, berarti dari kata apa ini? Nasyaro. Nasyaro. Berarti masuk ke 4 huruf yang tasdid kan? Nasyaro. Ini dia. Ketemu. Ya. Berarti masuk di 4 huruf yang tasdid di tengah. Berarti nasyaro sedangnya yunash syiru. Yunashiru. Isim fa'ilnya munasyirun. Isim maf'ulnya munasyarun. Ya. Nasyaro itu membentangkan. Membentangkan. Ya. Berarti kalau suhufam munasyaroh, munasyaroh berarti artinya yang di, berarti lembaran-lembaran yang dibentangkan, lembaran-lembaran yang dibuka. Oke, sekarang saya ingin tadi, kita sudah mulai merasakan asik belum ketika kita baca Quran begini? Itu dulu yang harus kita ini kan ya. Karena target kita di situ dulu pertama. Apa yang kita pelajari ini untuk membuat kita asik dengan Quran. Isim fa'ilnya munasyirah, isim maf'ulnya munasyarah. Dari kata nasyara yunasyiru. Ya Bu. Iya. Iya. Tapi nanti ketika kita aplikasi ke surat, bahasan bahasa Arabnya saya sedikit kan. Gitu. Seperti tadi mu'ridun, enggak perlu lagi saya tulis sampai 6. Iya, tetap karena itu kunci untuk menerjemahkan kunci di situ. Misalnya kita ketemu misalnya zalimin, dari kata apa? Zalama. Isim apa? Isim fa'il. Gitu. Ya? Gitu. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya minta sampai di situ dulu hari ini. Padahal saya hari ini sudah janji mau kembali Zoom tadabbur. Tapi ada apa boleh buat? Ada yang minta saya ngisi acara. Ya. Jam 10 pagi. Mintanya itu mendadak. Dia mintanya besok hari Ahad. Jam 10. Hari Ahad besok saya nggak bisa. Besok Ahad jam 10 saya di Pondok Labu. Ya. Kalau mau saya juga, saya bilang bisa nggak diganti Sabtu. Akhirnya ganti Sabtu. Akhirnya tadabbur gagal lagi. Ya. Oke, sampai ketemu Sabtu depan. Jadi sekarang kita kesimpulan begini aja lah. Kita nggak usah lagi dibuat berapa kali target. Ya. Barangkali
Karena kita tidak ada juga yang membatasi kita kan gitu. Kalau saya sebut kemarin 8 kali itu insya Allah benar kalau 8 kali sudah tercapai sebenarnya. Tapi sekarang bahasanya kan begini. Ini kan kita nuntun. Jadi bukan ngajarin, ini nuntun gitu loh. Jadi kalau untuk nuntun nggak bisa 8 kali pertemuan. Kan dengan harapan nanti di rumah ini kita sudah bisa sendiri nih, ya, kita bisa sendiri jalan. Nah kalau ini bekal ini sudah dapat, baru nanti enak kita masuk ke tadaburnya, ya. Saya masih lanjutkan seperti ini. Iya, ya, karena menurut saya begini, dalam pandangan saya. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, nahi, isim fa'il, isim maf'ul. 3 huruf, 4 huruf, ya kan? 4 huruf. Ya, perubahan-perubahannya. Saya sudah sampaikan, tapi dalam kenyataannya kita belum terlalu bisa memahami banget. Bil khusus ketika berhadapan dengan Nah gitu. Jadi saya ingin kita betul-betul aman di sini, sudah aman di sini, nanti baru ini. Nah, penambahan pelajaran bahasa Arab yang lainnya next dalam perjalanan kita tambahin. Kalau kita anggap yang ini sudah mantap. Gitu. Nah, selama ini formatnya tidak seperti itu, dibagiin semuanya. Dikeluarin semuanya. Tapi tidak praktek. Kenyataannya gitu. Kayak orang belajar bahasa Inggris, tenses itu 12 tenses dia hafal semua, vocab nggak punya. Bisa ngomong nggak? Yang ada I think, you think gitu deh. Gitu. Iya kan? Karena mengeluarin yang di sininya itu ke sini itu lama gitu. Satu, yang kedua memang vocabnya nggak banyak. Orang kalau vocabnya banyak lancar kok ngomong, itu aja kesimpulannya. Ya, itu salah satu kecerdasan language kan, kecerdasan bahasa. Jadi kesimpulan kata Ibnu Qayyim, orang yang baca Quran itu pasti memiliki kecerdasan bahasa. Keren nggak itu? Ini kita 1 ayat 2 ayat loh. Bayangkan coba kalau segini. Kita bahas dengan tadi. Berapa di sini memori di sini berapa giga, bukan giga lagi. Ya. Nah, kalau di sini sudah banyak aktif semua, jelas hubungannya. Man qara'al Qur'an lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang baca Quran terhindar dari pikun. Jelas ininya kerja terus kok. Nah, ini kan sekarang banyak pikun kan enggak kerja. Ya? Satu, kedua baca Quran juga itu. Saya baca Quran loh Pak Ustaz. Mengapa ngantuk ya? Karena yang baca cuman mata dengan tadi yang sudah biasa. Jadi ini nggak terlalu tergugah lah, nggak terlalu bangun di sini. Yasin wal Qur'anil hakim innaka lal mursalin, baru ayat ke-30. Tapi kalau di sini nih bekerja maksimal, ini mengapa mustanfiro? Insyaallah nggak ngantuk. Coba deh. Maka saya sebutkan, kalau kita baca biasa, baca standar seperti tadi, kita bisa kuat setengah jam. Maka kalau pakai ini kita bisa kuat 2 jam baca Quran. Kita nggak akan terasa itu waktu habis. Oh ini mustanfiro, ini. Kan bekerja terus kan? Jadi satu di antara penyebab ngantuk itu karena ini nggak bekerja, karena ini nggak bekerja. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi saya sampaikan ke DKM. Sementara kita terus jalan ini dulu. Saya anggap ibarat bayi sudah bisa dilepas jalan sendiri. Sekarang kan harus digini-gini dulu, tate gitu ya. Harus pakai baby walker kan ini, harus pakai baby walker ini. Ya gitu. Ya, nanti baru kita bangun hayalan, bangun bayangan betapa nikmatnya kita mentadaburi Quran kalau bekal ini kita sudah punya. Kita harus punya mimpi semua ya. Nanti biar kita gabung mimpi kita di Hakul Yakin, sehingga betul-betul melahirkan jamaah yang hak
hakul yakin terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.